paling utama ya sebenarnya, terutama buat orang tua yang hadir di seminar ini, karena seminar ini kan memang sudah it's created by Drisana Center, yang hitungannya kalau orang tua ada di sini biasanya memang orang tuanya sudah mulai ada pemahaman tentang caranya menghadapi anak sebenarnya. Tapi masalah selanjutnya adalah komunitasnya sebenarnya. Aku ada 3 hal yang biasanya aku bilang sama keluarga, dan do keep in mind, memang ini mungkin bukan solusi short term, tapi bukan berarti solusi ini tidak bisa dilakukan 6 bulan, setahun ke depan, atau ada perubahan yang nggak bisa bikin perubahan yang berarti, sangat bisa. Yang paling penting biasanya itu adalah 3. Nomor 1, dan yang paling bisa keluarga lakukan itu creating a family support, family group. Nah, aku tahu sering ngomong sama orang di Indo, family group masih jarang sebenarnya. Di Australia pun masih jarang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Karena yang message yang aku mau bilang hari ini ada kaitannya dengan ini. Dan message-nya adalah jangan mau cuma jadi receiver, mulai jadi agent of change gitu. Jangan mau cuma jadi receiver, harus bisa jadi influencer juga. Kita punya anak yang punya autism spectrum tuh bukan cuma kita mengalami lalu berhenti di situ. Kalau misalnya tadi yang Mbak Nura sama Mbak Nurul bilang, kalau Mbak Nura sama Mbak Nurul akhirnya tidak mengimplementasikan idenya, punya Drisana Center, mungkin saat ini dengan beberapa tahun yang lalu kita juga mungkin belum punya perkembangan yang berarti gitu. Tapi ada orang-orang yang mau melakukan sebuah gebrakan, sebuah change yang berarti di lingkungan sekitar supaya ada hal yang baru. Nah, family group itu nomor 1, karena kalau tadi dibilang kita udah tahu sekarang mau ngapain sama anak kita. Tapi kalau kita nggak pernah punya si family group itu, akhirnya apa yang terjadi, semua yang kita lakukan kan sifatnya harus pikir sendiri gitu kan. Jadi mau tahu terapinya di mana, kita mikir sendiri. Mau tahu terapi yang bagus apa, mikir sendiri. Tadi aku baca ada masalah, misalnya mau bantu anak bikin homework, frustrasinya disimpan sendiri. Sementara kalau punya family group itu akan sangat membantu, karena kita ada di lingkungan dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama dan punya visi misi yang sama. Beda ya, kamu kalau misalnya punya keluarga yang punya anak dengan autism spectrum, tapi dari keluarga tersebut mungkin pandangan atas autism spektrumnya lebih ke negatif, akhirnya kena ke kita juga kan. Tapi kalau kita punya family group khusus, yang memang family group ini dikhususkan untuk membantu anak-anak autism spektrum, akhirnya yang terjadi adalah kita ada di lingkungan di mana kita punya akses untuk orang-orang yang bisa kasih kita masukan. Gue ribet banget nih kayak ngurusin anak gue homework, kayak lu punya pengalaman sebelumnya nggak sih? Biasanya orang tua yang lain pasti bakalan ceritakan, gue udah pernah tuh kayak gitu, this is what I did gitu. Jadi kamu nggak perlu berpikir sendiri atau kayak gue lagi nyari tempat terapi yang bagus kira-kira di mana ya. Akhirnya banyak kasih masukan. Sesimpel family group susah, Ren, kenapa nggak bikin Facebook family group? Sekarang banyak banget, kalau kamu bikin satu family Facebook group aja tuh yang masuk kan udah orang-orang eksternal, yang Nurul maksudnya bukan cuma internal lagi. Dan itu akhirnya kamu yang akan create ekosistem itu, di mana kamu sendiri bisa terbantu oleh ekosistem itu, karena banyak masukan-masukan dari orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, yang akhirnya bisa cerita tentang, lu sekolahnya gimana, belum ada di daerah gue, oke, gimana lu coba ini, kayak gue udah pernah kesini sebelumnya, kesana. Atau banyak tuh dari kita yang nggak tahu gitu. Kayak kemarin baru ngomong sama adekku, ternyata selama ini daerah aku pikir nggak ada sekolahnya, mereka punya, tapi nggak di advertise aja gitu. Jadi perlu punya family group, family group yang bisa bantu kalian untuk kayak gitu. Dan kalau nggak ada, bikin. Yang kedua tadi aku bilang, untuk merespon kayak gitu jadi family. Yang kedua, bahwa kita nggak usah nunggu komunitas change, kita yang bikin komunitasnya change gitu. Pernah tahu, di sini pasti pada tahu Agatha Suci ya, kebanyakan lah. Agatha Suci dan Dian Sastro kan belakangan ini jadi salah satu influencer terbesar untuk, they're not intentionally educating people sebenarnya. Mereka cuma cerita, share tentang pengalaman mereka punya anak-anak dengan autism spectrum lewat social media. Akhirnya apa? Komunitas sekarang tuh mulai terbantu untuk mengerti situasi-situasinya, karena ada orang-orang yang berani cerita, karena ada orang-orang yang berani terbuka, ada orang-orang yang punya pengetahuan seperti orang tua di sini, melalui sosial media kalian cerita ke orang apa itu autism spectrum.
Yang terjadi saya bisa share dulu kalau misalnya ada waktu, sorry banget nih 2 menit aja. Kayak tiba-tiba kemarin aku di konteks sama gereja di Indo, besar gerejanya 2.000 orang segala macem. Mereka tiba-tiba bilang, Ren bisa ngomong buat autism spectrum seminar nggak? Aku kaget karena mereka nggak pernah bikin sebelumnya. Terus aku tanya, apa yang akhirnya bikin kalian mau gitu? Terus dia bilang kayak salah satu orang tua mulai terbuka bahwa anaknya punya autism spectrum dan mereka struggling. Tapi mulai selalu orang tua ini kasih lihat di sosial medianya, kalau ngomong sama orang bilang kayak gitu. Akhirnya gereja mikir, kenapa nggak kita bikin seminar di mana komunitas gereja kita harus tahu caranya menghadapi anak dengan autism spectrum. Gitu. Akhirnya 2.000 orang itu datang ke seminar ini, di mana seminar ini tugasnya adalah kita introduce autism spectrum itu apa, brain functionnya seperti apa, dan kalau kamu ketemu anak dengan autism spectrum yang mungkin tantrum di tempat umum segala macam, kita harus ngapain. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba si gereja ini yang tadinya banyak orang tua ternyata yang punya anak autism spectrum dan selama ini tidak mau bercerita karena takut komunitasnya tidak menerima. Pas mereka melihat ada gebrakan itu, langsung sangat terbuka, langsung sangat involved, dan gereja ini menjadi salah satu gereja yang pertama bikin komunitas di mana it's autism inclusive gitu. Dan masih banyak hal-hal lain, tapi itu dimulai dari satu orang yang berani share, berani cerita, dan berani untuk pakai platform seperti social media untuk mengedukasi orang-orang. Jadi sekarang kalau kita struggling, don't be a receiver, be an influencer. It's okay, kayak kita yang mulai. Dan what I know from my experience adalah sebenarnya banyak orang tuh peduli, tapi banyak orang yang memang tidak tahu bahwa di sekitar mereka ada orang-orang yang saat ini struggling dengan anak-anak yang punya autism spectrum. Nggak semua orang akan melihat kita terus kayak bilang, aduh kok seperti itu ya, dan punya pandangan negatif. Itu juga adalah responsibility kita bisa menjadi advokat yang baik tentang autism spectrum itu apa, dan merubah cara pandang komunitas supaya yang balik ke kita juga menjadi berbeda.